Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Apakah seragam coklat PNS bisa menghapus bau lumpur dari rahim tempatmu berasal? Laras mengira, dengan gaji belasan juta dan jabatan menteleng, dia bisa membeli martabat baru. Dia tega membuang bapak kandungnya ke selokan kehinaan tepat di hari pernikahannya. Namun, dia lupa, Tuhan punya asisten bernama Karma. Malam ini, kalian akan melihat bagaimana seorang wanita cantik perlahan-lahan berubah menjadi mayat hidup yang dagingnya membusuk saat masih bernafas. Simak 10 bab perjalanan menuju neraka dunia ini, karena bab ke-7 akan membongkar rahasia paling kelam tentang siapa sebenarnya ayah Laras. Di sebuah sudut desa Sukamaju yang terlupakan peta, Pak Darman berdiri dengan kaki gemetar. Usianya mungkin baru 50, tapi punggungnya sudah melengkung seperti busur panah akibat puluhan tahun memanggul beban yang tidak masuk akal. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pak Darman sudah berada di ladang singkong milik juragan kaya. Dia bukan pemilik, dia hanyalah alat yang bernafas. Tangannya yang pecah-pecah dan hitam oleh getah singkong adalah saksi bisu betapa kerasnya hidup yang dia jalani demi satu nama, Laras. Pak Darman adalah tipe pria yang tidak banyak bicara. Baginya, rasa sakit adalah kawan lama. Dia sering menahan lapar dengan cara mengikat perutnya kencang-kencang memakai kain sarung usang agar rasa perih di lambungnya berkurang. Satu suap nasi bapak berarti satu halaman buku untuk Laras. Bisiknya tiap kali dia hanya mampu membeli seplastik air minum dan sebungkus nasi aking sisa kemarin. Dia rela menjadi hantu di desanya sendiri. Jarang bersosialisasi karena waktunya habis untuk mencari uang tambahan dengan memulung plastik di malam hari. Namun, di kota besar, Laras sedang membangun Menara Gading. Di dalam otaknya, sosok Pak Darman perlahan-lahan dihapus. Laras merasa setiap kali dia menerima uang kiriman bapaknya, uang itu membawa bau kemiskinan yang membuatnya sesak. Dia mulai jarang mengangkat telepon. Jikapun diangkat, suaranya penuh duri. "Bapak jangan sering telepon, pulsa itu mahal. Mending uangnya simpan buat kirim ke aku," bentaknya. Pak Darman hanya tersenyum getir di ujung telepon, sambil mengusap dadanya yang sesak akibat batuk menahun yang tak kunjung sembuh. Dia tidak tahu, di hati anaknya, dia sudah dianggap mati. Laras kini sudah resmi menyandang seragam PNS. Dia merasa seperti terlahir kembali. Baginya, seragam itu adalah kulit barunya. Kulit yang tidak boleh ternoda oleh latar belakangnya yang kotor. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengganti nama panggilannya menjadi Larasita. Dia mulai mengarang cerita fantastis tentang keluarganya. Kepada teman-teman kantornya, dia mengaku sebagai putri tunggal seorang pengusaha cengkeh di Sulawesi yang sedang sakit-sakitan, sehingga tidak bisa dikunjungi. Suatu hari, Laras membawa semua foto masa kecilnya. Foto saat dia digendong Pak Darman di atas tumpukan singkong, foto saat dia makan bersama di lantai tanah, dan membakarnya di belakang kantor. Dia melihat api melahap wajah bapaknya yang tersenyum tulus. "Mulai hari ini, aku tidak punya bapak petani. Aku adalah Larasita, wanita terhormat," gumamnya dengan mata dingin. Dia mulai memalsukan dokumen asalnya, mengganti alamat rumah di berkas kepegawaiannya dengan alamat rumah mewah milik orang lain yang dia klaim sebagai rumah masa kecilnya. Laras mulai lihai memakai parfum yang sangat kuat untuk menutupi rasa takutnya jika suatu saat bau desa itu muncul kembali. Dia mulai bergaul dengan kalangan atas, belajar cara memegang gelas anggur, dan berbicara dengan aksen yang dibuat-buat. Dia benar-benar telah melakukan pembunuhan karakter terhadap bapaknya sendiri. Pak Darman di desa masih terus mengirimkan surat doa, namun surat-surat itu berakhir di tempat sampah tanpa pernah disogek segelnya oleh Laras. Kesempatan emas datang saat Bayu, seorang pria dari keluarga birokrat ningrat, jatuh cinta padanya. Keluarga Bayu sangat menjunjung tinggi silsilah. Di sini, kepanikan Laras memuncak. Dia tidak mungkin membawa Pak Darman ke hadapan keluarga Bayu.
Dengan sisa uang tabungannya, Laras melakukan hal yang paling biadab. Dia menyewa 2 orang figuran dari agensi iklan untuk berpura-pura menjadi orang tuanya yang ningrat. Laras memberikan skenario ketat. Dia menyuruh mereka bicara sedikit saja dengan alasan sedang dalam masa penyembuhan pasca operasi. Acara lamaran itu berlangsung sangat mewah di sebuah restoran hotel. Keluarga Bayu sangat terkesan. Mereka melihat orang tua Laras memakai kebaya sutra dan batik mahal. Padahal itu semua adalah barang sewaan yang dibayar dari uang hasil Pak Darman menjual kambing terakhirnya di desa yang dikirim untuk biaya syukuran Laras. Sepanjang acara, jantung Laras berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah hantu Pak Darman ada di sana, menatapnya dari pojok ruangan dengan tatapan sedih. Namun ego Laras lebih besar. Dia merasa menang. Dia merasa sudah berhasil memutus rantai kemiskinannya. Dia bahkan tidak merasa bersalah saat ibu palsunya memeluknya di depan mertua, sementara di saat yang sama, Pak Darman sedang kedinginan di gubuknya karena kehujanan akibat atap yang bocor. Hari pernikahan yang megah itu tiba. Seluruh pejabat kota hadir. Laras tampak seperti Dewi. Namun, di luar pagar hotel terjadilah sebuah prahara. Pak Darman, yang mendengar kabar pernikahan anaknya dari koran bekas pembungkus nasi, nekat berangkat ke kota. Dia memakai baju batik terbaiknya, yang kancingnya sudah lepas satu, dan membawa sebuah bungkusan koran berisi sarung tenun lama yang wangi kamper. Saat Pak Darman mencoba masuk, dia dihadang oleh satpam bertubuh besar. Keributan terjadi. Laras, yang sedang berfoto dengan para pejabat, melihat sosok renta itu. Bukannya merasa iba, kemarahan yang luar biasa justru membakar dadanya. Dia menghampiri Pak Darman. Di depan Bayu dan mertuanya, Laras berteriak, "Siapa orang gila ini? Beraninya mengotori acara saya dengan bau badannya." Pak Darman membeku. "Ras, ini Bapak, Nak. Bapak cuma mau kasih ini buat bekal hidupmu." Laras menyambar bungkusan itu dan melemparkannya ke aspal. "Jangan sebut nama saya dengan mulut kotormu. Satpam, seret pengemis ini keluar. Kalau dia datang lagi, lapor polisi." Pak Darman diseret keluar seperti sampah. Dia tersungkur di aspal panas, lututnya berdarah, hatinya hancur berkeping-keping. Dia melihat anaknya masuk kembali ke gedung sambil tertawa, seolah bapaknya hanyalah seekor lalat yang baru saja diusir. Setelah pernikahan, kehidupan Laras tampak sempurna secara lahiriah. Tapi secara batin, dia mulai disiksa. Setiap kali dia tidur di kasur empuknya, dia mendengar suara cangkul yang menghantam tanah. Bayu, suaminya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Bayu adalah pria yang sangat dingin dan gila kerja. Laras merasa kesepian di tengah kemewahan. Setiap kali Laras mencoba bermesraan, Bayu selalu menghindar dengan alasan lelah. Laras mulai merasa ada yang salah. Dia merasa suaminya menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Laras mulai pamer di media sosial. Dia mengunggah foto-foto tas bermerek dan liburannya, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia sudah sukses. Namun, di setiap foto yang dia ambil, dia selalu merasa ada bayangan Pak Darman yang ikut tertangkap kamera. Kesehatan mental Laras mulai terganggu. Dia mulai sering mencuci tangannya berkali-kali karena merasa tangannya berbau lumpur. Dia mulai menghabiskan jutaan rupiah untuk parfum, tapi aroma tanah itu seolah-olah keluar dari pori-pori kulitnya sendiri. Dia belum sadar bahwa itu adalah peringatan pertama dari alam semesta. Dunia Laras runtuh saat dia tidak sengaja membuka ponsel suaminya. Di sana, dia menemukan bukti-bukti perselingkuhan yang sangat menjijikan. Bayu ternyata sering melakukan unboxing dengan berbagai wanita di apartemen rahasianya. Bahkan, Bayu memiliki video-video saat dia melakukan anu-anu luar nikah dengan rekan kerja Laras sendiri. Saat dilabrak, Bayu tidak merasa bersalah. Dia justru tertawa sinis. "Kamu mau protes? Sadar diri, Laras. Aku sudah tahu siapa kamu. Aku sudah pernah ke desamu dan melihat bapakmu yang seperti pengemis itu. Aku hanya memanfaatkan kamu agar aku terlihat punya istri yang berpendidikan untuk karirku." Bayu meludahi kaki Laras. Laras merasa dunia berputar. Dia yang sudah membuang bapaknya demi pria ini ternyata hanya dijadikan keset kaki.
Bayu mengaku kalau dia juga sudah menghamili selingkuhannya dan berencana menceraikan Laras. Laras diusir dari rumah itu dalam kondisi hamil muda. Dia tidak punya tempat tujuan. Teman-teman kantornya yang dulu dia sombongkan, kini berbalik menghinanya karena tahu asal-usulnya yang penuh kebohongan. Ini adalah babak paling mengerikan. Laras tinggal di sebuah kos-kosan kumuh. Tiba-tiba, sebuah penyakit aneh menyerang tubuhnya. Bukan gatal biasa, tapi kulitnya mulai mengeras seperti sisik ikan dan berwarna hitam legam. Yang paling parah, tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang tidak masuk akal. Bau bangkai yang dicampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Laras tidak berani keluar rumah. Setiap dia bergerak, kulitnya retak dan mengeluarkan cairan kuning yang berbau amis. Lalat-lalat hijau seolah-olah memiliki radar. Mereka selalu masuk ke kamar Laras lewat celah pintu. Laras melahirkan anaknya sendirian di lantai kos yang kotor. Dia berteriak kesakitan, tapi tetangganya justru menutup pintu rapat-rapat karena tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari kamar Laras. Anaknya lahir dengan wajah yang sangat mirip dengan Pak Darman. Setiap kali Laras melihat anaknya, dia melihat wajah bapak yang dia khianati. Dia mulai sadar, bau busuk ini adalah bau doa bapaknya yang terzalimi. Dia mencoba mandi dengan air kembang, tapi air itu justru berubah menjadi merah seperti darah saat menyentuh kulitnya. Dalam kemelaratan, Laras membongkar sisa barang yang dia bawa dari desa. Dia menemukan setumpuk surat dari Pak Darman yang dulu tidak pernah dia buka. Dengan tangan gemetar dan kulit yang mengelupas, dia membaca satu persatu. Isinya bukan kutukan, melainkan kasih sayang yang luar biasa. Laras, Bapak minta maaf kalau Bapak cuma bisa kirim uang sedikit. Bapak janji bakal kerja lebih keras lagi, biar kamu nggak malu punya Bapak petani. Makan yang banyak ya nak, jangan pikirkan Bapak, tulis Pak Darman dalam surat terakhirnya. Laras meraung-raung. Dia menyadari bahwa orang yang dia sebut pengemis adalah satu-satunya manusia yang mencintainya tanpa syarat. Laras mencoba menghubungi nomor telepon orang desa, dan barulah dia tahu kenyataan pahit. Pak Darman sudah meninggal sebulan yang lalu. Dia meninggal saat sedang mencari sisa-sisa padi di sawah untuk dijual demi mengirim uang hadiah bayi untuk Laras, meskipun Laras sudah mengusirnya. Pak Darman mati dalam kondisi menggenggam sarung tenun yang dulu Laras buang di hari pernikahannya. Laras kembali ke desanya dengan kondisi fisik yang mengerikan. Dia menggendong anaknya yang terus menangis. Dia ingin sujud di makam bapaknya. Namun, warga desa menghalanginya. Jangan injak tanah ini dengan kaki durhakamu, Laras. Kamu yang membuat Pak Darman mati dalam penderitaan, teriak warga. Laras nekat merangkak menuju pemakaman di tengah malam. Dia menemukan makam bapaknya yang hanya berupa gundukan tanah tanpa nisan yang bagus. Dia memeluk tanah itu, menciumnya dan memohon ampun. Namun keajaiban tidak terjadi. Bau busuk di tubuhnya justru semakin menyengat. Langit seolah-olah tidak memberi ampun. Setiap kali dia menyentuh tanah makam itu, tanah itu seolah-olah bergetar menolak sentuhannya. Laras menghabiskan malam itu dengan tidur di samping makam, kedinginan, sambil terus mendengar suara bisikan bapaknya yang bertanya, "Laras, kenapa kamu malu punya bapak?" Tahun demi tahun bergulir seperti roda gerigi yang perlahan menghancurkan sisa-sisa kewarasan Laras. Penyakit sisik naga di kulitnya memang sedikit mengering. Namun, meninggalkan bekas luka parut yang membuat wajahnya tidak lagi menyerupai manusia. Dia kini menjadi penghuni tetap pemakaman desa Sukamaju. Orang-orang menyebutnya hantu penjaga makam. Laras tidak lagi bicara dengan manusia. Dia hanya bicara dengan gundukan tanah yang menutupi jasad Pak Darman. Anak laki-lakinya, yang dia beri nama Darman Kecil, sebuah upaya penebusan dosa yang sia-sia, tumbuh besar dalam bayang-bayang kehinaan. Anak itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang, karena Laras terlalu sibuk meratapi dosanya sendiri. Tragisnya, sejarah mulai berulang. Darman Kecil tumbuh menjadi pemuda yang kasar. Dia malu memiliki ibu yang dikutuk dan berbau bangkai. Setiap kali dia pulang sekolah,
Dia selalu mendapati ibunya sedang mengais sisa sajen di kuburan untuk dimakan. Puncaknya, di suatu malam yang dingin, Darman kecil mengemasi barang-barangnya. Dia menatap Laras dengan mata yang persis seperti mata Laras saat mengusir Pak Darman dulu. "Aku pergi, Bu. Jangan cari aku. Aku malu punya ibu pengemis kuburan seperti kamu. Lebih baik aku dianggap yatim piatu daripada punya ibu yang dikutuk Tuhan," ucapnya ketus. Laras tersungkur. Dia mencoba memegang kaki anaknya. Tapi Darman kecil menendang tangan ibunya yang bersisik itu dengan jijik. Laras meraung di tengah kesunyian makam. Dia menyadari bahwa inilah puncak dari karmanya. Dia merasakan persis apa yang dirasakan Pak Darman dulu. Dibuang, dihina, dan dianggap tidak ada oleh darah dagingnya sendiri. Dia menghabiskan sisa tenaganya untuk merangkak menuju nisan kayu bapaknya yang sudah lapuk. Dengan suara parau yang hampir hilang, dia berbisik, "Bapak, sekarang Laras tahu rasanya. Sakit, Pak. Sakit banget." Malam itu, Laras tidak tidur. Dia memeluk nisan itu sampai pagi. Sementara ulat-ulat tanah mulai merayap di sela-sela jarinya. Seolah-olah tanah sudah tidak sabar ingin menjemputnya. Subuh itu, desa Sukamaju digemparkan oleh pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh warga. Di atas gundukan tanah makam Pak Darman, Laras ditemukan telah pindah alam. Posisinya sangat memilukan. Dia wafat dalam posisi bersujud, dengan wajah yang terkubur di dalam tanah makam ayahnya. Seolah-olah, di detik-detik terakhir nafasnya, dia mencoba masuk ke dalam tanah, hanya untuk mencium kaki bapaknya yang sudah jadi tulang belulang. Namun, kejadian aneh mulai terjadi saat warga hendak memindahkan jenazahnya. Bau busuk yang selama puluhan tahun menempel di tubuh Laras tiba-tiba meledak menjadi berkali-kali lipat lebih tajam. Tidak ada warga yang sanggup mendekat. Bahkan, saat liang lahat digali di sebelah makam Pak Darman, tanah tersebut tiba-tiba mengeras seperti beton. Setiap kali cangkul dihantamkan, cangkul itu patah. Warga ketakutan. Sesepuh desa berbisik. Tanah desa ini menolak menerima anak yang sudah menginjak kepala bapaknya. Butuh waktu 3 hari dan doa-doa dari seluruh kiai di desa tersebut agar jenazah Laras bisa dimakamkan. Saat jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang bertiup, membawa aroma mawar yang sangat busuk. Di saat itulah, warga melihat fenomena yang bikin bulu kuduk berdiri. Kain kafan Laras tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat sesaat setelah menyentuh dasar liang lahat. Kisah Laras berakhir di sana, di sebuah lubang sempit yang sunyi. Namun, pesannya tetap hidup. Darman kecil, anaknya, dikabarkan hidup terlunta-lunta di kota besar, menanggung beban nama besar ibunya yang melegenda sebagai simbol kutukan. Video ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau pangkat PNS yang hilang, tapi tentang satu kebenaran mutlak, bahwa setinggi apapun kamu terbang, jangan pernah melupakan tanah tempatmu berpijak. Karena pada akhirnya, tanah itulah yang akan menentukan apakah kamu akan diterima dengan wangi bunga atau ditolak dengan bau bangkai yang abadi. Kisah Laras adalah pengingat keras bagi kita semua. Harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, tapi orang tua, mereka adalah jimat hidup yang jika sekali saja kamu sakiti, maka seluruh alam semesta akan memusuhi jalan hidupmu. Jangan tunggu sampai nisan yang bicara. Peluklah orang tuamu selagi mereka masih bernapas. Menurut kalian, apakah karma yang diterima Laras sudah setimpal? Ataukah justru anaknya yang salah karena meninggalkan ibunya yang sudah bertobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau saudaramu agar kita semua selalu ingat untuk berbakti. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur, dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.